이제 올라가자. 나 그만하고 싶어. Di awal cerita, ibunya Guwon datang ke Hotel King. Dia kemudian nemuin ayahnya Guwon. Ternyata alasan dia pergi selama ini bukan karena pergi gitu aja. Ternyata itu semua karena dia diusir sama mertuanya. Waktu itu Guwon masih kecil dan ayah mertuanya itu menjadikan Guwon sebagai alasan. Katanya sih kalau dia pergi dan menghilang bagi ditelan bumi, mertuanya dia itu bakalan melindungi Guwon. Makanya dengan berat hati dia pergi gitu aja bagai ditelan bumi. Han So-hee kemudian ngomong sama ayahnya Guwon supaya biarin aja Guwon memilih pilihan hidupnya. Karena dia juga tahu ketika Guwon pergi dinat, tiba-tiba ayahnya Guwon itu nyingkirin Sarang, sama persis seperti mertuanya dulu. Makanya Han So-hee memperingatkan ayahnya Guwon supaya biarkan Guwon memilih pilihan hidupnya. Setelah itu dia kemudian pergi nemuin Guwon. Dia minta maaf sama Guwon karena udah ninggalin Guwon apapun alasannya. Dia juga jelasin kalau alasannya pergi demi untuk melindungi Guwon saat itu. Dengar alasan ibunya, Guwon bisa ngerti karena sekarang ini dia juga udah mulai mau melindungi seseorang. Tanpa basa-basi, Guwon kemudian pergi keluar. Padahal sebenarnya dia sedih banget. Dia nangis terseduh-seduh di depan pintu. Dan gak lama kemudian dia balik lagi ke ruangan itu dan dia meluk ibunya. Saat itu dia keinget waktu dia kecil, dia digendong sama ibunya dan bilang kalau dia sayang sama ibunya. Guwon akhirnya bisa menerima ibunya kembali. Sedangkan di resort, Sarang ngobrol sama Byul. Byul cerita kalau selama ini para pegawai di situ mati-matian kerja. Itu semua karena mereka kekurangan orang, karena hotel itu tuh hampir bangkrut. Sebenarnya hotel itu tadinya mau ditutup, tapi untung aja ada acara beberapa ulang tahun gitu, jadi nggak jadi. Para pegawai kemudian dikumpulin sama Direktur Wang. Direktur Wang nyuruh para pegawai untuk ngabisin cutinya mereka dan hari liburnya mereka. Karena selama ini mereka jarang libur dan jarang cuti karena kurang orang. Karena hotel sebentar lagi bakalan ditutup. Direktur Wang bahkan nyuruh para pegawai untuk cepat-cepat nyari kerjaan lain. Karena kan sebentar lagi hotel itu bakalan dijual. Sarang kemudian ngasih usul supaya Pak Wang dan para pegawai lain memikirkan gimana caranya supaya hotel itu bangkit lagi. Tapi Pak Wang gak mau dengerin usulan Sarang. Dia bahkan ngomong sama Sarang kalau Sarang itu dari Hotel King yang diusir. Dan seharusnya dia berpikir kenapa dia dipindahin ke tempat kayak gini. Sarang tiba-tiba ditugasin untuk meriksa speaker hotel di depan. Gak disangka-sangka ternyata Guwon datang ke situ. Datang-datang Guwon langsung minta maaf sama Sarang karena Sarang harus dimutasi ke situ. Guwon juga minta Sarang untuk balik lagi ke Seoul. Tapi nggak lama kemudian ada panggilan buat Sarang. Sarang pun masuk dan dia juga ngajakin Guwon. Karena sebentar lagi bakalan ada pesta ulang tahun, mereka mulai siap-siap. Sarang nyuruh Guwon untuk masangin taplak meja, sementara Sarang mau ke dapur. Nggak lama kemudian Byul tiba-tiba datang dan dia semena-mena merintahin Guwon untuk masang spanduk. Byul kira Guwon itu adalah anak magang. Byul pokoknya nggak sopan banget deh sama Guwon. Selesai masang spanduk, Byul ngeliat-ngeliat Guwon. Dia pikir-pikir kok dia kayak nggak asing ya sama mukanya Guwon. Dia kemudian tanya apa Guwon itu adalah pacarnya Sarang. Guwon kemudian ngaku. Abis itu Byul langsung minta maaf sama Guwon karena tindakannya yang nggak sopan. Guwon kemudian bilang kalau dia minta mulai sekarang Byul harus sopan sama orang lain, walaupun itu adalah staf magang. Selesai pekerjaan, Guwon sama Sarang kemudian ngobrol. Guwon minta maaf lagi karena Sarang diem-diem harus diusir ke situ. Mungkin selama ini hari-hari terasa berat buat Sarang, tapi Sarang nutup-nutupin dengan bilang kalau di situ menyenangkan. Di belakang hotel ada hutan kecil dan Sarang sering jalan-jalan ke situ. Di situ suasananya benar-benar segar.
Kadang-kadang Sarang juga jalan-jalan dan makan di sebuah kedai di situ. Alasannya sih supaya bisa memandu tamu kalau ada tamu yang nanya-nanya. Tapi pas makan di sebuah kedai, ternyata orangnya baik banget dan Sarang disuruh nyicipin beberapa makanan. Padahal dia cuma pesen satu. Dia bahkan sering juga ngobrol-ngobrol sama keluarga para pegawai di situ. Mereka juga pada baik-baik banget sama Sarang. Tapi Gwon gak peduli semua itu dan dia ngajakin Sarang untuk balik lagi ke Seoul. Karena emang seharusnya Sarang ada di Kingdeland. Sarang kemudian bilang kalau dia mau balik setelah dia nyelesain pesta yang ada di situ. Karena kan tahu sendiri kalau di hotel itu tuh kurang orang. Makanya Sarang mau membantu. Sedangkan Byung-hwa tiba-tiba dideketin lagi sama si Kapten Byung-gu. Padahal dia tuh punya anak istri, tapi masih sempat-sempatnya dia deketin Byung-hwa terus. Karena risih, Byung-hwa kemudian nendang si Byung-gu. Byung-hwa kemudian bilang kalau Byung-gu yang daftarin pernikahan mereka, tapi Byung-hwa yang harus menderita selama ini. Ternyata si Kapten Byung-gu ini adalah mantan pacarnya Byung-hwa. Ya, mungkin dia nggak bisa move on dari Byung-hwa. Abis nendang Byung-gu, Byung-hwa kemudian pergi. Roun kemudian nyusulin Byung-hwa. Byung-hwa bilang untuk mengabaikan dia. Tapi kali ini Roun gak mau mengabaikan. Byung-hwa sama Roun kemudian ngobrol. Byung-hwa nanyain kenapa Roun gak pengen tahu soal masa lalu Byung-hwa. Tapi Roun gak peduli soal masa lalu. Yang dia peduli soal masa kini. Dan mereka berdua kemudian jadian. Sementara Sarang ngajakin Gwon jalan-jalan ke tempat-tempat yang sebelumnya udah dikunjungin sama Sarang. Dan mereka seneng banget. Gwon kemudian ngumpul sama para staf dan juga Pak Wang. Di situ Direktur Wang nyampein kalau hotel itu bakalan dijual. Tapi Gwon kemudian bilang kalau Gwon yang bakalan membeli hotel itu. Gwon bakalan merenovasi hotel itu dan juga membuat hutan kecil di belakang hotel sebagai tempat yoga dan juga kesehatan. Karena itu karyawan lain pada seneng banget karena hotel nggak jadi dijual. Sang-sik, Dael, Byung-hwa dan juga Roun datang ke hotel tempat Sarang kerja. Waktu itu Dael udah ngingetin supaya mereka nelpon dulu. Tapi Sang-sik bilang kejutan itu jauh lebih baik. Karena itu mereka kemudian datang diem-diem. Tapi nggak taunya pas mereka datang ke sana, Sarang sama Gwon udah balik lagi ke Seoul. Jadi akhirnya semua orang ngamuk-ngamuk sama Sang-sik. Dan mulai sekarang yang memimpin grup 6 persaudaraan adalah Dael. Sarang dan Gwon pun akhirnya kembali ke Seoul. Gwon sudah resmi dilantik sebagai direktur utama di Hotel King. Ayahnya juga udah tahu kalau Gwon bakalan mengambil alih Resort King. Meskipun ayahnya udah berusaha untuk menghentikan hubungan Sarang dan Gwon, tetap aja semua keputusan bergantung kepada Gwon. Karena Gwon yang ingin memilih sesuai keinginannya sendiri. Dalam perjalanan Gwon papasan sama Hwaran. Hwaran bilang jangan seneng dulu dengan apa yang udah didapetin sama Gwon sekarang. Karena ini semua baru permulaan. Gwon kemudian bilang kalau dia nggak ingin ribut karena mereka keluarga. Tapi Hwaran sama sekali nggak nganggep Gwon sebagai keluarga. Pulang-pulang Hwaran diamuk sama suaminya. Karena diem-diem dia udah ngasih uang sama pacar suaminya supaya dia pergi dari kehidupan suaminya itu. Karena itu mereka tampar-tamparan. Suaminya bilang kalau Hwaran itu nggak akan bisa dicintai dengan sikapnya seperti itu. Melihat ibunya sedih, Jihu langsung meluk ibunya. Dia bilang dia nggak akan nambah beban pikiran ibunya lagi dan dia akan secepatnya pergi ke Amerika. Sedangkan Dael masih aja dibikin sulit sama si Dora. Karena walaupun udah mencapai target, tapi si Dora tetap neken Dael untuk mecat salah satu pegawainya Dael. Dael kemudian bilang sama si Dora kalau lebih baik mecat pegawai yang gak berguna. Dan orang yang dimaksud Dael itu ya si Dora itu. Karena Dael udah tahu kalau si Dora ini sering korupsi. Dael udah punya buktinya. Awalnya si Dora masih mentang-mentang aja karena dia temennya direktur. Dia pikir Dael gak punya kenalan orang atasan. Tapi gak lama kemudian Gwon dateng sama Sang-sik. Gwon sama Sang-sik bawain bingkisan. Sang-sik bahkan ngasih tahu kalau Dael itu adalah pimpinan 6 bersaudara termasuk Gwon. Makanya Dora langsung kaget dan dia langsung minta maaf gitu sama Dael.
Tapi karena tadi udah mentang-mentang, Dael kemudian bilang kalau semua bukti-bukti korupsinya itu bakalan dikirim ke kantor pusat. Biar kantor pusat aja yang bikin keputusan. Sedangkan Sarang tiba-tiba datang ke rumah neneknya. Neneknya udah feeling ada apa-apa sama Sarang, tapi Sarang tetap berkelit-kelit aja. Sementara Guwon datang ke tempat perhiasan untuk beliin cincin buat Sarang karena niatnya dia mau ngelamar Sarang. Setelah dapat cincinnya, Guwon kemudian ngajakin Sarang ketemuan di tempat pertama kali mereka ketemu. Guwon bahkan udah nyiapin kejutan buat Sarang. Tapi sebelum dia ngungkapin lamarannya ke Sarang, Sarang malah minta putus duluan. Bahkan kejutan romantisnya itu udah dimunculin sama orang suruhannya Guwon. Karena dia pikir Guwon bakalan ngelamar Sarang saat itu. Tapi karena Sarang udah minta putus, Guwon akhirnya diem.